Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Iin Minardi, NIM 50119038, kelas 2J Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah pengantar manajemen. Pertanyaannya ada tiga. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 4 tahap dasar perencanaan planning dalam ilmu manajemen. Adapun 4 tahap tersebut adalah yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa merumuskan tujuan yang sangat jelas. Organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang hanya setelah keadaan perusahaan saat ini. Dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan atau kelemahan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dalam dan luar yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif lainnya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan tentang teori motivasi. Terlebih dahulu saya jelaskan tentang motivasi itu sendiri. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar untuk meningkatkan semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu guna mencapai tujuannya. Teori motivasi ada 5, yaitu teori hierarki Maslow. Dalam teori ini terdapat 5 kebutuhan hidup manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Di antaranya yaitu physiological needs atau kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Safety needs yaitu sebuah kebutuhan akan rasa aman dari berbagai kekerasan fisik. Esteem needs yaitu kebutuhan akan dikenali oleh orang lain atau dihargai oleh orang lain. Social needs yaitu kebutuhan untuk dicintai dan juga mencintai seseorang. Self actualization yaitu kebutuhan untuk memenuhi ambisi pribadi manusia. Yang kedua yaitu teori motivasi Maslow. Setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi yang lebih baik dari yang lain. Membuat 3 syarat yaitu need for achievement yaitu kebutuhan yang tercermin dari keinginan seseorang untuk mengambil tugas individu. Need for power yaitu kebutuhan yang memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Need for appreciation yaitu kebutuhan untuk memiliki. Yang ketiga yaitu teori Adelbert. Dalam teori ini terdapat 3 kebutuhan manusia yaitu ekstensi needs yaitu kebutuhan fisiologis dan juga materialistis, keamanan dan kenyamanan. Related needs yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Ground needs yaitu kebutuhan untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat yaitu teori harapan Fromm, yaitu mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan hasil yang sempurna atau yang ingin lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu teori motivasi Herbank atau teori 2 faktor. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara seorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan kepuasan atau tidak dengan pekerjaannya. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu jika saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang Anda berikan pada staf di lingkungan kerja ataupun pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Jelaskan. Baiklah, jika saya seorang pemimpin atau kepala pemerintahan, saya akan menghimbau para pekerja atau juga masyarakat luas untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer dan berikan seruan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan yang tidak dicuci.
Hindari kontak dekat atau fisik dengan orang lain atau hewan. Dan jika ada yang sakit, berikanlah izin. Dan selanjutnya berikan arahan untuk menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang tisu pada tempat sampah. Lalu bersihkan dengan disinfektan benda atau permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu, tombol lift dan yang lain. Lalu himbau untuk menggunakan masker, sarung tangan dan kacamata, serta jauhilah keramaian. Dan saya menghimbau kepada staf atau masyarakat luas untuk di rumah aja dan tidak boleh melakukan perjalanan mudik. Tentu saya akan menyalurkan bantuan kepada staf atau masyarakat luas yang membutuhkan. Memang wabah ini sangatlah berbahaya, untuk itu jagailah kebersihan dan jagailah diri kita sendiri. Dan semoga dan marilah kita bekerja sama untuk melawan COVID-19 ini. Hanya itulah jawaban dari saya. Semoga kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.